Kira-kira penting nggak Bang masuk organisasi kalau kita masih kuliah di semester awal ya? Nah ini kan melihat bahwa wah saya sih tadi hari Jumat ke kampus dan melihat beberapa teman-teman bertemu dengan teman-teman mahasiswa itu yang masih semester awal, ada yang dia takut masuk organisasi itu karena nanti kuliahnya takut terbengkalai gitu kan. Tapi di satu sisi ada mahasiswa lain yang dia saya juga nggak mau kalau kuliah cuman keluar masuk aja gitu kan, tanpa ikut organisasi. Saya sih mau ikut aktif di organisasi aja lah kan. Artinya ada dua pilihan ketika kita masuk di dunia perkuliahan itu, antara ikut organisasi dan tidak ikut organisasi. Karena saya sendiri pun di semester awal itu sempat bimbang ikut organisasi enggak ya, karena saya melihat ya ini sih mungkin hanya beberapa persennya saja daripada teman-teman yang ikut organisasi itu kuliahnya telat lulusnya Bang. Dan saya di awal itu nggak mau sebenarnya kuliahnya telat gitu kan. Akhirnya saya semester 1 dan semester 2 itu nggak ikut organisasi apa-apa. Kemudian juga kenapa saya waktu semester 1 semester 2 itu nggak masuk organisasi, karena saya itu paling jengkel ketika ada ibaratnya sebuah peraturan, misalnya ada ospek biasanya kan, ketika masuk organisasi itu di dalam kampus ataupun di luar kampus itu ada ospek dan adanya senioritas. Jadi yang junior harus nurut sama seniornya, harus dikasih A, dikasih B, dikasih C, harus nurut begitu kan. Nah saya itu nggak mau seperti itu waktu awal-awal masuk organisasi. Kenapa? Alasannya nggak mau ikut organisasi. Nah kalau menurut Bang Zainal sendiri, gimana Bang kira-kira ketika melihat teman-teman yang baru semester 1 ya, yang baru awal masuk perkuliahan itu, gimana kira-kira menghadapinya gitu kan? Oke, mungkin itu tadi curhatan pribadi ya. Studi kasus berarti kalau bahasa orang kuliahannya itu. Artinya gini, kalau semester awal itu ketika dia masih bingung mau ikut organisasi atau enggak, ya kalau menurut saya sih itu adalah hal yang wajar gitu kan. Karena tujuan awal mereka itu ke kampus ya karena ingin kuliah gitu tuh. Dan ketika dia ditanya kamu nggak ikut organisasi, ya nanti mungkin jawab pertanyaannya bukan nggak ikut organisasi, mungkin belum. Karena apa? Karena dia dulu nih ke kampus itu ya kuliah itu ya biasa ikut kegiatan akademik begitu kan. Jadi kalau menurut saya itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi dulu saya pertama kali masuk kampus ada yang namanya masa ta'aruf ya. Dulu tuh namanya ta'aruf ya toh? Iya. Nah, masa ta'aruf itu malah saya itu langsung ikut organisasi. Saya belum dapat kelas. Belum dapat apa, tapi saya langsung ikut organisasi. Kenapa? Karena kebetulan organisasi itu tuh berkaitan dengan olahraga. Dan pada saat saya kuliah, itu saya lagi suka-sukanya banget tuh tentang olahraga gitu. Makanya saya ikut organisasinya itu tentang olahraga. Balik lagi tadi, kawan-kawan mahasiswa yang baru semester 1 terus dia belum ikut organisasi, ya menurut saya itu adalah suatu hal yang wajar. Karena dia belum tahu, mungkin belum tahunya karena organisasinya itu di sini ada apa aja. Terus nanti ganggu nggak di perkuliahan saya. Nanti tadi yang Bung Toto bilang ada namanya ospek ala gitu tuh. Tapi bagi saya sih ketika ikut organisasi ya ikut aja dulu. Tapi catatannya begini nih toh. Catatannya itu organisasi itu tidak dilihat dari kuantitinya, tapi dilihat dari kualitasnya gitu loh. Paham nggak maksudnya toh? Paham. Halo, lagi buffering ya? Cek. Ya, gimana Bang? Lanjut. Ya, gimana? Lanjut. Ya tadi terkait apa namanya? Dengar gak suaranya? Kuantitas dan kualitas itu. Ya, dengar. Cek.
Lanjut Bang, terkait organisasi. Ya, jelas. Nah, artinya gini, organisasi itu, kawan-kawan yang perlu kawan-kawan ketahui, organisasi itu bukan dilihat dari kuantitasnya, tapi dilihat dari kualitasnya. Artinya, kawan-kawan tidak perlu ikut banyak organisasi kalau kawan-kawan tidak meningkatkan kualitas diri kawan-kawan gitu. Paham gak maksudnya toh? Iya. Gitu. Jadi masih mending kalau misalkan kawan-kawan pengen ikut organisasi, ya ikut aja satu organisasi, tapi itu bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu tuh. Lebih baik begitu. Iya. Kenapa dibikin bingung? Karena terlalu banyaknya organisasi dan mungkin ada faktor lain di luar dari ketidaktahuan dia tentang organisasi, yaitu ya dari manajemen isu itulah. Manajemen isu itu tuh bahasanya seperti ini. Jadi misalkan ada organisasi A, B, C, D gitu kan. Lah ada yang bilang A itu tuh baik, B itu tuh jelek, C itu tuh baik, D itu tuh jelek, misalkan begitu tuh. Ya itu kan adalah suatu pilihan yang membuat si mahasiswa itu tuh tidak ikut organisasi. Itu mungkin yang poinnya tuh seperti itu. Kenapa mereka itu tidak ikut organisasi pada semester awal gitu kan. Ikut organisasi itu ya ada beberapa tujuannya tadi kan. Misalkan dalasi, meningkatkan bakat kita gitu kan. Terus yang ketiganya itu tadi kerjasama gitu. Lantas saya tuh dulu pernah dikasih pertanyaannya itu, kalau saya ikut organisasi nanti akademik saya itu gimana? Kan begitu biasanya, kan begitu tuh. Iya. Ya gak? Mungkin Toto juga ngerasain itu, dan Bung Fajar juga ngerasain itu. Gitu kan. Ini catatan penting ya. Mungkin kawan-kawan bisa ambil buku, ambil pulpen gitu. Ini catatan penting, bukan catatan si Fajar atau ya. Artinya gini, cuitan. Saya ingin menganalogikan. Tadi saya balik lagi ke analoginya Fajar. Ya kan? Ketika manusia itu kan terdiri dari beberapa organ. Artinya di situ ada yang namanya sebelah kiri dan sebelah kanan. Tangan ada dua, ada tangan kiri, ada tangan kanan. Kaki ada dua, ada kaki kiri, ada kaki kanan. Sekarang saya ingin menganalogikan bahwasannya jangan kita membandingkan antara akademik dan organisasi. Itu menurut saya itu adalah suatu hal yang keliru kalau kita membandingkan mana dulu nih yang harus kita utamakan, antara akademik atau organisasi. Itu menurut saya adalah suatu hal yang benar-benar keliru. Tapi harusnya kita menyandingkan antara akademik dan organisasi. Kalau diibaratkan seperti ini, kalau akademik itu sebelah kanan, maka organisasi itu harus sebelah kiri, gitu loh. Itu namanya menyandingkan, artinya mengkolaborasi antara akademik dan organisasi. Ya, jadi kalau misalkan kawan-kawan bingung, saya ikut organisasi takut nanti akademiknya saya jelek dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya nggak masuk akal kalau misalkan kawan-kawan ikut organisasi tapi nilainya jelek gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke mindset kawan-kawan gitu. Saya selalu bilang bahwasanya saya jarang kok melihat orang yang dia aktif di organisasi dan dia itu lemah di akademik. Saya jarang. Ketika saya menemukan orang yang seperti itu, ya ada faktor X, apa ya, kemalasan itu. Mungkin dia itu terlalu asik di posisi kanan gitu. Misalkan posisi kanan itu di akademik atau posisi kiri itu di organisasi. Mungkin dia terlalu asik di organisasi gitu, sehingga dia itu lupa tentang akademiknya. Dan dia mungkin punya pikiran bahwasanya dia selalu membandingkan, saya organisasi dulu lah yang saya selesaikan, baru nanti akademik. Kan saran saya kan jangan membandingkan, tapi menyandingkan atau mengkolaborasi antara kedua itu. Jadi kalau misalnya gimana? Ya, sorry Bang, saya potong tadi masalah menyandingkan dan membandingkan gitu ya. Nah, berarti kalaupun misalnya ada seseorang yang ikut organisasi, kemudian masalah akademiknya itu mengalami ketelatan ya, seperti narasumber satu kita yang kali ini nih,
mengalami ketelatan gitu kan, itu yang disalahkan bukan organisasinya sebenarnya ya Bang. Bahkan telat, kalau waktu yang tepat. Iya, kalaupun dia bisa jadi kalau nggak ikut organisasi pun, kalau orangnya yang malas ya sama aja gitu kan, nilai akademiknya ya telat juga gitu kan. Betul, itu emang betul. Kita nggak bisa menyalahkan karena dia ikut organisasi terus nilainya itu jadi jelek, terus kuliahnya itu jadi mangkrak lah, saya nggak bisa menyalahkan hal itu gitu. Ini mohon maaf, mohon maaf sekali ya. Bukan berarti saya itu membanggakan diri saya sendiri. Buktinya saya itu ikut organisasi, dan saya itu lulus ya tepat waktu gitu. Bahkan saya itu dulu pengen ngejar 3,5 tahun gitu. Karena sidang skripsinya itu ngaret dan daftarnya telat, akhirnya saya lulus tuh 4 tahun. Ya kan, artinya apa? Saya ikut organisasi. Mungkin ikut organisasi itu lebih dari 2 lah. Lebih dari 3 gitu kan. Artinya itu tuh tergantung dari kawan-kawan sendiri gitu. Bagaimana kawan-kawan mengatur manajemen waktunya gitu kan. Tapi kalau misalkan ngaret kayak Fajar misalkan sampai semester berapa? 12. Buka kartu 12, ini. Ya mungkin Fajar itu tuh ya belum bisa mengkolaborasikan. Kalau enggak mungkin Fajar itu tuh lagi santai, belum bisa menyandingkan Bang. Nah, belum bisa menyandingkan. Tapi dia itu masih mencari orang yang bisa diajak bersanding. Ya begitu kan. Jadi artinya kita tidak bisa menyalahkan organisasi yang menyebabkan kita itu nilainya jadi rusak dan sebagainya. Terus sebaliknya, ya, karena ya itu yang biasa saya dapetin pertanyaan-pertanyaannya ketika kita ngisi kajian dan sebagainya, itu kita nggak bisa nih ikut organisasi karena akademiknya, bro kita nanti jadi panitia ya begitu. Aduh mohon maaf nih, saya ada kuliah, saya ada ini gitu lah. Itu adalah salah satu manajemen yang buruk begitu tuh. Nanti mungkin next ada kelas bagaimana cara mengatur tentang prioritas dan non prioritas, misalkan mana yang terlebih dahulu kita kerjakan, mana yang nanti, mana yang jangka pendek, mana yang jangka panjang. Mungkin itu nanti next pembahasan selanjutnya, dan itulah yang menurut saya itu yang sangat dibutuhkan mahasiswa, itu pemahaman yang seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, antara akademik dan organisasi jangan kalian membandingkan di antara keduanya, tapi lebih baik menyandingkan antara organisasi dan akademik ya. Itu aja sih Bang Toto. Ya mudah-mudahan juga yang sedang live ini dengan yang sedang nonton bisa bersanding gitu ya. Reporternya juga, reporternya juga. Begini ya, saya nyanding begini. Oh ini mah nyender ya, nyender atau nyanding begitu. Dari sini Bang. Ini Jar, tadi kan dengan Bang Jenal membicarakan bahwa problem di teman-teman semester awal yang baru masuk perkuliahan itu kan kadang takut masuk organisasi gitu kan, karena mindset mereka belum tahu tentang organisasi itu seperti apa, kemudian juga ada kekhawatiran nilai akademiknya itu nggak terpenuhi gitu. Ada juga yang berpikiran bahwa nanti kalau masuk organisasi itu ada senioritas, junioritas, dan ada ospek segala macam. Dan kalau orang-orang yang membangkang kan otomatis nggak mau ikut organisasi ketika diperlakukan seperti itu gitu kan. Nah ketika melihat kasus-kasus semacam itu Bang Fajar, kira-kira gimana cara kita untuk menjelaskan kepada adik-adik yang baru masuk perkuliahan ya, supaya memberikan gambaran kepada mereka terkait organisasi itu gimana Mas Fajar melihat fenomena semacam itu? Kalau konteks untuk mahasiswa semester awal harus kenapa masuk organisasi atau enggak, pertama yang perlu dipahami dulu ya, saya secara pribadi tidak akan menyalahkan atau tidak akan menjudge orang yang ikut organisasi itu seperti apa, orang yang tidak ikut organisasi itu seperti apa. Karena mungkin dalam setiap pribadi manusia itu memiliki visi dan tujuannya masing-masing dalam perkuliahan khususnya ya konteksnya. Apalagi dalam berorganisasi. Tapi sebelum masuk ke masa kuliah di organisasi, balik lagi ya, konteks awal organisasi itu apa sih? Tadi yang seperti saya jelaskan, organisasi itu analoginya tubuh manusia yang satu sama lain memiliki satu tujuan yang sama.
Kalau misalkan lebih jauh lagi, sebenarnya kita ketika baru lahir itu sudah masuk organisasi. Bisa mencerna nggak? Iya. Karena kita sudah terlahir dengan berbagai macam organ yang ada pada tubuh kita ya. Iya. Organisasi paling terkecil dalam suatu bangsa itu adalah keluarga. Ketika kita lahir, berarti kita sudah masuk dalam organisasi keluarga tersebut. Kita tidak akan pernah bisa keluar dalam organisasi. Kalau misalnya organisasi di kampus itu konteksnya formalitas kan, hanya sekedar lembaga. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang organisasi sendiri yang saya sampaikan tadi, ini suatu alat untuk mencapai suatu tujuan. Satu keluarga itu tujuannya apa? Tujuannya bisa berbagi bersama-sama kan. Ada ayah sebagai pencari nafkah, ada ibu yang mengajarkan, yang bisa membesarkan anak-anak, ada anak-anak yang bisa berpendidikan, ada kakaknya yang bisa mengajarkan adiknya, ada adiknya yang harus patuh pada orang tua. Itu kan satu tujuan yang sama. Jadi nggak hanya sekedar organisasi itu, kita organisasi ini, organisasi ini. Konteks yang sederhana adalah kita termasuk dalam suatu organisasi terkecil dalam suatu bangsa, yaitu keluarga. Makanya kalau misalnya kita, saya nggak pernah ikut di organisasi, balik dulu. Organisasi itu apa sih? Pengertiannya, alat suatu untuk mencapai suatu tujuan. Ketika kita lahir, kita akan masuk dalam satu organisasi keluarga tersebut. Itu pertama. Harus dipahami dulu ya. Terus yang kedua adalah, yang seperti yang saya sampaikan, organisasi itu hanya sekedar alat kok. Ketika kita masuk dalam perkuliahan pun, ya kita sudah masuk organisasi kampus, dalam artian organisasi kelembagaan kampus tersebut. Kita sebagai mahasiswa dalam konteksnya, ada dosen, ada rektor, ada wadek, itu kan suatu organisasi kan, suatu kumpulan yang dinamakan, dilembagakan, namanya kampus. Ya kita tidak akan pernah terlepas dari organisasi. Itu pertama. Nah sebelum masuk lagi, kita balik dulu. Apa sih tujuan dari untuk masuk organisasi dan gak masuk organisasi kan? Yang seperti saya sampaikan, bahwasanya organisasi itu suatu alat. Contoh-contoh gini deh, kita pernah mendengar cerita bahwasanya ada 5 pemuda yang dimana dia mempunyai cita-cita. Satu orang ini memberikan pernyataannya kepada teman-temannya, 5 orang tersebut, 4 orang tersebut ya, memberikan gagasannya, memberikan mimpi-mimpi ke depan. Mereka diundang untuk hadir di rumah si anak tersebut. Ternyata yang datang cuma 3. Mungkin yang 2 orang ini nggak punya satu tujuan yang sama. Wah, ini mah nggak satu visi sama saya nggak usah lah. Tapi tidak apa-apa, mereka beraktivitas hari demi hari, membicarakan tentang masa depannya dia. Bahkan ketika sudah beberapa tahun, visi misinya masih sempat gagal, tapi ketika sudah beberapa tahun hingga sekarang, kita bisa melihat orang bisa beraktivitas tanpa harus datang atau tanpa harus berkomunikasi langsung. Kita bisa melihat itu namanya Facebook. Dulu 5 orang yang 1 orang dengan 4 temannya yang diajak untuk memiliki visi jangka depan. Yang datang siapa? Cuma 3 kan? Berarti 2 orang ini nggak memiliki visi yang sama kan? Ya tidak menjadi masalah, itu pilihan hidupnya. Tapi ketika 3 orang yang punya visi yang sama, kita lihat betapa besarnya valuasi Facebook sekarang. Makanya penting dalam suatu organisasi sekecil apapun harus memiliki visi tujuan yang sama. Sama. Ketika kita masuk dalam kuliah, ya kita nggak hanya sekedar ikut-ikutan. Saya malu nggak disebut sebagai aktivis harus masuk organisasi. Menurut saya nggak terlalu harus seperti itu ya. Ketika nggak masuk organisasi pun nggak jadi masalah. Menurut saya pribadi ya, karena organisasi dalam kampus, dalam kelembagaan itu hanya sekedar alat doang kok. Tapi kalau misal kita untuk mengasah, nah balik lagi nih khususnya, kalau misalnya kita nggak masuk dalam konteksnya organisasi formal ya, dalam hal ini UKM ataupun organisasi yang lain, kita akan masuk dalam suatu pandang yang berbeda. Contohnya gini, ini dalam konteks kuliah. Kalau misalkan kita di dalam kelas, itu kan organisasi kelas sama aja kan? Ya kita berarti masuk dalam organisasi kelas kan, toh? Bang, ya kan kita sebagai mahasiswa dalam satu kelas tersebut. Nah, ketika kita masuk dalam kelas tersebut, pemikirannya mungkin sama ya, sekelas semua ya, hari demi hari, waktu demi waktu, sampai dengan akhir kuliah ya orang-orangnya itu aja dengan pemikiran dalam satu kelas ya. Ini dalam konteksnya organisasi secara lembaga ya. Tapi ketika kita masuk dalam organisasi tersebut, ya kita akan dalam konteks lembaga, misalnya UKM, kita akan bertemu dengan orang yang berbeda pandangan umurnya, yang berbeda pandangan pengalamannya. Kan dalam organisasi nggak satu kelas semua kan? Ada yang satu kelas, ada yang satu semester, ada yang bahkan mungkin senior yang nggak pernah keluar-keluar, ada. Itu kan berbeda-beda konteks. Ketika sudah masuk dalam organisasi, tujuannya apa?
Walaupun di kelas juga bisa ya, nggak mesti organisasi. Tapi bagi saya, ketika masuk organisasi secara formalitas, lembaga, kita akan memelihatkan, kita akan belajar tentang bagaimana cara pandang satu orang dengan orang lain. Contoh logikanya gini. Ada angka 4. Toto menyebutkan 4 itu adalah hasil dari 2 kali 2 tambah 2. Ya. Tapi Bang Enal, bukan 4 itu adalah hasil dari 1 kali 3, 1 tambah 3. Ya. Tapi bagi saya bukan, 4 itu hasil dari 2 kali 2. Apakah saya bisa menyalahkan Toto? Apakah saya bisa menyalahkan Bang Enal? Apakah saya salah? Enggak kan? Itu 4 itu sama kan? Toto benar, 2 tambah 2, 4. Bang Enal benar, 3 tambah 1, 4. Saya benar, 2 kali 2 benar. Kita tidak bisa menyalahkan. Nah, sama dengan organisasi. Ketika dalam suatu visi atau tujuan kegiatan, pasti ada cara pandang-pandang yang berbeda. Kita jangan sampai mencari pandang yang berbeda itu mencari perbedaannya, tapi cari solusinya. Mereka mungkin caranya beda. Sama, mungkin si B itu jalannya cepat lama, tapi tujuannya sama, yaitu berada dalam organisasi tersebut. Dengan berbeda-beda pemikiran, dengan berbeda-beda watak, dengan berbeda-beda karakter, kita akan belajar memahami cara pandang orang-orang. Makanya menahan diri, dan dia tidak akan pernah merasa marah ketika dia berbeda dengan orang lain, pun dengan orang lain ketika berbeda dengan dirinya. Karena kita telah belajar dalam organisasi, konteksnya secara formalitas, setiap orang memiliki satu proses yang berbeda tapi visinya sama. Nah, ketika satu orang itu tidak memiliki visi dalam organisasi, ya pasti dia akan keluar sendiri. Kan kita nggak punya, di organisasi tersebut kan nggak punya visi pribadi kan, tapi mempunyai visi dalam satu organisasi kan. Betul nggak? Ya. Nah, jangan sampai ketika kita masuk organisasi dalam konteks kelembagaan UKM, kita nggak pernah belajar bagaimana cara pandang manusia tersebut. Mungkin saya pernah pengalamannya, pernah belajar ya tentang bagaimana ya, pernah diamanahkan menjadi seorang ketua ya. Awal-awal mungkin saya tidak banyak sependapat dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan saya. Saya merasa saya harus melakukan suatu hal yang saya harus inginkan. Tapi ketika dia mengungkapkan ada beberapa yang berbeda pandangan dengan saya, tapi dengan tujuan yang saya lakukan sama. Oh, yang saya analogikan tadi benar. 2 tambah 2, 4 hasilnya. 3 tambah 1, 4 hasilnya. 2 kali 2, 4 hasilnya sama. Tujuannya sama, mungkin jalannya berbeda-beda. Selagi tujuannya sama, walaupun jalannya berbeda-beda, ya nggak jadi masalah. Karena mungkin konteksnya adalah mereka mempunyai jalan masing-masing, tapi harus memiliki visi yang sama. Jangan sampai ketika kita masuk organisasi terbuang sia-sia. Kalau dalam mitologi Yunani itu ada yang namanya Sisyphus toh. Pernah dengar nggak? Jadi Sisyphus ini seorang dewa yang banyak belajar dengan dewa Zeus. Tapi ketika dalam suatu permasalahan si dewa Sisyphus ini berkhianat dengan dewa Zeus yang berkuasa. Si Sisyphus ini dikutuk oleh dewa Zeus, turun ke bumi bahwasanya si Sisyphus ini akan dikutuk mengangkat batu ke gunung, tapi tidak akan pernah berhasil, dia akan kembali lagi. Artinya apa? Kita akan sia-sia untuk formalitas, formal ya, kelembagaan. Jangan hanya sekedar sia-sia. Karena kalau misalnya kita udah masuk organisasi, yang saya bilang ya, nggak masih organisasi kampus, di dalam kelas pun, dalam satu organisasi, bahkan di dalam keluarga pun, organisasi yang terkecil, kalau misalkan ada perbedaan dengan cara pandang kita, jangan langsung menyalahkan, tapi lihat, apakah tujuannya sama? Kalau misalkan tujuannya sama, berarti dia memiliki cara yang berbeda, tapi tujuan yang sama. Itulah pentingnya kita belajar tentang organisasi dalam hal konteks kelembagaan. Oke, luar biasa sekali Mas Fajar ya. Ini baterai saya tiba-tiba lowbat loh, Mang. Ini karena udah 8.46 ya, baru 46 menit baterai saya udah lowbat ini, karena mungkin harus di-upgrade ini HP-nya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari tadi yang Mas Fajar sampaikan, bahwa Mas Fajar lebih memandang sebuah organisasi itu tidak memandang sempit gitu kan. Artinya organisasi itu bukan hanya yang ada di dalam kampus misalnya, UKM segala macam, tapi dari sudut pandang yang lebih luas lagi, bahwasanya dari kita semenjak lahir dari rahim ibu juga kita sudah
ikut di dalam organisasi, ya kan? Yaitu organisasi siapa? Organisasi keluarga. Nah, kemudian di dalam organisasi juga tidak, kalau saya kutip pernyataannya Rocky Gerung itu, di dalam sebuah organisasi tidak butuh yang namanya persatuan, tapi dibutuhkan kemampuan untuk mengolah perbedaan. Kayaknya sih begitu kata Rocky Gerung. Nah, mungkin untuk malam hari ini silakan buat Mas Fajar dan Bang Zainal closing statementnya deh. Berapa menit? Karena ini baterainya udah lowbat ini, takut nggak bisa di upload. Langsung closing statement. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan emang nggak ada yang ngecas. Ini sambil dicas ini. Cuman tahu sendirilah kapasitas ngecasnya itu seperti apa. Habisnya 20%, ngecasnya baru 1% kan. Ya, gimana closing statementnya nih buat Bang Zainal? Mangga, Bung Toto dulu lah. Saya kangen closing statement Toto aja. Mas Fajar. Kalau misalkan dari saya pribadi mungkin closing statement ya. Cuitan dari Fajar. Dalam konteks kuliah dan organisasi, kita harus belajar profesionalitas dan integritas. Dalam artian, ketika kita di dalam organisasi apapun, dalam suatu kelompok apapun, dalam suatu, misalkan dalam konteks kerjaan, perusahaan apapun, ketika kita ditempatkan dimanapun, bekerjalah sesuai profesionalitas. Contoh, ketika kita menjadi bawahan, jadilah bawahan yang profesional dan integritas. Ketika kita menjadi manajer, jadilah manajer yang profesional dan integritas. Ketika kita jadi pimpinan, jadilah pimpinan yang profesionalitas dan integritas. Ada pepatah mengatakan, pemimpin yang baik itu adalah dulunya prajurit yang taat. Ketika dia sudah menjadi prajurit yang taat, dia akan bisa menempatkan manusia dan bisa memimpin. Karena jangan sampai 1000 ekor singa hanya dipimpin oleh 1 ekor domba, tapi jadilah 1 ekor singa yang memimpin beribu-ribu domba. Makanya lebih baik lagi, jadilah seekor singa yang memimpin ribuan singa yang mempunyai satu visi yang sama, memenangkan pertandingan. Mantap. Ini mantap. Tapi jangan jadi raja singa ya toh. Saya itu sebenarnya Mas Fajar. Ini sebuah quote dari Raja Singa, saya mau bilang gitu. Nah sekarang Bang Zainal, closing statement apa ini? Bentar, saya cek baterainya dulu. Kang gue gawe. Bang Zainal, kasih kesimpulan. Saya mah nggak usah ngasih kesimpulan, udah disimpulkan sama Fajar. Bang Zainal ngasih duit aja lah. Bos. Siap. Perlu Fajar mau suntikan. Langsung. Saya mah nggak usah ngasih kesimpulan karena saya bukan seorang aktivis, gitu loh. Pasifis. Saya pasifis yang menjelma jadi aktivis gitu. Singa. Ya, intinya itu toh, kita tidak akan terlepas dalam suatu kelompok ya, organisasi apapun. Kita harus bisa menerima yang tadi disampaikan Toto. Kita nggak bisa menyatukan persamaan, tapi kita harus bisa mengelola perbedaan. Satu orang dengan orang lain itu memiliki perbedaan dan memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ketika kita dalam perusahaan, ya kita masuk dalam suatu perusahaan, organisasi perusahaan. Ketika kita dalam keluarga, ya kita masuk dalam organisasi keluarga terkecil kan. Ketika kita bisa melihat suatu perbedaan satu sama lain, kita akan bisa memperluas pemikiran kita. Tadi 2 kali 2 hasilnya 4, 3 tambah 1 hasilnya 4, dan 2 tambah 2 hasilnya 4. Ya. Mantap sekali. Pokoknya mantap lah. Jadi kayak yang dari sinyal itu bisa dikaitkan statement dengan tema yang kreativitas itu. Kata Albert Einstein kan bilangnya itu kegilaan itu adalah melakukan suatu hal yang sama menginginkan hasil yang berbeda. Jadi kan yang Fajar bilang kan kita boleh melakukan dari cara-cara yang berbeda tapi dengan hasil yang sama gitu kan. Iyalah. Ya. Itulah kreativitas. Kreativitas. Jadi kalau nggak pengen gila ya, berarti secara langsung natijahnya kalau nggak pengen gila ikut organisasi gitu.
Gila dalam tanda petik, Bang. Makanya kita harus mencapai suatu organisasi terendah dalam suatu terkecil dari suatu bangsa, yaitu berkeluarga. Cepat berkeluarga, Bang Enal. Ya, saya kira itu kesimpulan kita pada malam hari ini, karena ini takut mati mendadak ini, khawatir nggak sopan dengan narasumber kita. Jadi saya tutup pembahasan terkait organisasi ini. Barangkali nanti ada yang pertanyaan-pertanyaan nyusul ya, bisa masukkan aja lah, lihat story IG Toto Spacer 2. Nanti akan kita akomodir untuk kita bahas dengan narasumber 2 ini. Ya, pada intinya organisasi itu semua baik ya. Kalau kayak saya boleh pinjam kata-katanya Cecep Sumarna, profesor, itu pernah bilang, jika tujuan kamu masuk organisasi hanya untuk membenci organisasi lain, lebih baik keluar sekarang juga, karena di dalamnya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, mungkin itu, mari kita tutup. Selamat itu malam, selamat bacaan puisi enggak, Fajar? Ya. Kasihan, udah nyiapin iya dari minggu kemarin. Ya, buat persembahan buat teman-teman yang sedang live Instagram di Toto Spacer 2, ada persembahan puisi dari Muhammad Fajar Toing, seorang penulis puisi itu namanya? Penggiling. Seorang penulis ulung. Penggiling kopi. Ya, saya akhiri dulu dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jumpa, selamat beristirahat.